Oh my god, man. Gue sebagai fans Manchester United, gue bener-bener terkejut. Akhirnya klub gue yang tercinta ini sudah mulai beroperasi seperti proper klub ya. Bayangin, kita udah nungguin pembelian-pembelian yang luar biasa. Dan ya, you tahu sendiri, kita ya bulan Juni hanya mendapatkan Matheus Cunha dari Wolverhampton. Terus lama banget, akhirnya Juli awal kita dapat Bryan Mbeumo. Terus ini Agustus nih, ya, lewat pre-season udah lewat, sisa lawan Fiorentina yang mungkin juga nggak akan main si doi yang baru ini, yaitu Benjamin Sesko. Trisula baru di depan buat Manchester United. Gue appreciate apa yang dilakukan oleh Christopher Vivell sebagai Dirtek yang baru. Gue appreciate banget lo memperkuat lini depan kita benar-benar fresh. Walaupun kita nggak main di Champions League, nggak main di Eropa, tapi masih bisa mendatangkan pemain-pemain yang menurut gue luar biasa, men. Cunha Premier League proven 62 juta pounds, dicicil yang jelas 5 tahun. Bryan Mbeumo Premier League proven 25 tahun juga usianya, dicicil juga, harga hampir kurang lebih sama, 62 jutaan. Sekarang Benjamin Sesko sekitar 66 juta pounds plus add-on sekitar 5 juta pounds. Dan ini juga dicicil hingga 2030. Padahal kita ini mungkin masih nyicil pembayaran Mason Mount, bahkan Casemiro. Tapi ini klub punya cara aja untuk datengin pemain dengan prestasi yang buruk, nggak main di Eropa, utangnya udah di atas banget ya, biliunan ya utangnya Manchester United ini. Ownernya kurang ajar, stadionnya mau rubuh. Newcastle jelas-jelas kasih gaji lebih gede dari Man U yang tawarkan buat Benjamin Sesko. Duit juga transfer lebih gede. Harusnya tuh agentnya Benjamin Sesko dan juga pemainnya sendiri, Benjamin Sesko sendiri, harusnya bisa menikmati uang yang lebih. Dan bahkan mereka bermain di Eropa, di Champions League. Bentar lagi juga Piala Dunia, men. Tapi hanya 3 pemain ini kayak nggak peduli gitu. Dan menganggap Manchester United masih punya daya tarik yang luar biasa. Gue heran. Tapi di balik Trisula yang baru di depan, gue sebagai fans Manchester United tetap khawatir lah ya. Kiper kita masih Onana, men, sama Bayindir, sama Tom Heaton. Ngeri gak tuh? Padahal ada Donnarumma yang nganggur, walaupun gajinya gede juga sih. Ya rekrut siapa lah, jangan Onana lah. Bikin deg-degan aja, bos. Nggak bisa gue nonton MU kalau pas diserang tuh. Pas diserang itu rasanya tuh dag-dig-dug-der gitu ya. Karena kita masih ngandelin Casemiro sebagai DM. Walaupun nanti ada Ugarte, ada Kobbie Mainoo, Toby Collier. Dan gue dengar Bruno Fernandes pun ngalah ya ke posisi nomor 8 yang mundur, bukan posisi nomor 10. Tapi ya itulah yang jadi masalah. Di depan itu ada Obi Mikel yang masih Cido Obi ya, masih muda. Rasmus menurut gue juga masih muda. Harusnya mereka ini didampingi striker yang berpengalaman. Dan gue yakin Amorim tidak menganggap Joshua Zirkzee itu sebagai striker yang berpengalaman. Karena dia bermainnya lebih ke nomor 10. Dan dia udah kena hamstring 2 kali dalam karirnya dan rawan banget cedera. Joshua Zirkzee. Makanya MU mendatangkan yang namanya Benjamin Sesko. Walaupun gue lebih prefer Ollie Watkins. Dia Premier League proven, walaupun usianya 30-an, tetapi
pengalaman dia untuk mentor striker-striker muda MU ini luar biasa. Tapi ya, apa boleh buat ya, MU ini lebih memilih sepertinya jangka panjang. Ya semoga gue berharap Trisula di depan ini cetak banyak gol lah. Jangan sampai kita udah cetak 3-4 gol di depan, belakang kebobolan 7 gol. Repot banget men. Oh my god. Ya udahlah, disyukurin aja dulu. Yang penting Benjamin Sesko join. Ada 3 pemain baru. Dan gue denger-denger Balebanya Brighton mau dibeli. Dan gue nggak yakin ya sukses mendatangkan Baleba karena Brighton sendiri nggak mau ngelepas. Ini pemain masih muda tapi udah mateng dan Premier League proven men. Bayangin dia duet dengan Kobbie Mainoo. Bayangin aja. Yang jadi dilema itu posisi Bruno Fernandes. Dia udah kemakan usia dan dia mungkin lebih efektif kalau main setengah babak. Biar nggak cepet capek gitu ya, nggak cepet burn out. Tapi apapun itu, klub ini udah menunjukkan bahwa dia ingin membackup pelatih yang mereka tunjuk sendiri, yaitu Ruben Amorim yang sudah menggantikan Erik ten Hag. Kita lihat aja gebrakan-gebrakan berikutnya, apakah masih akan belanja lagi, terutama di lini tengah dan juga kiper. Oke, kita tunggu aja gebrakan dari Christopher Vivell, Omar Berada, dan juga request dari Ruben Amorim. Yang jelas gue nggak sabar nantikan pertandingan melawan Fiorentina. David De Gea balik ke Old Trafford. Gue harap ada farewell di situ yang proper karena dia adalah legend yang belum sempat mendapatkan perpisahan yang layak dari fans-fansnya. Gue Widi Sasongko undur diri. Terima kasih udah nonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol like. Tulis di kolom komentar harus beli siapa lagi, dan yang terutama siapa yang harus dijual tuh, siapa harus ada yang pergi nih, kalau nggak keuangan bakalan carut marut nih. Oke, salam sepak bola.